Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku sholih-sholihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Semoga senantiasa diberikan segala kemudahan dan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Usaha bangkrut dan banyak hutang seringkali menjadi awal kejatuhan finansial bagi para pengusaha, bagi para pemilik bisnis. Tidak hanya untuk pemula, risiko usaha bangkrut dan banyak hutang juga bisa saja menghantui siapa saja, bahkan seorang pengusaha ekspor sekalipun. Berbagai macam faktor tentu bisa menjadi penyebab usaha bangkrut. Karena menjalankan sebuah usaha bukanlah hal yang mudah, ya. Bukanlah hal yang mudah. Kalau karyawan kerja nanti akhir bulan atau awal bulan gajian gitu. Tapi kalau pengusaha nggak bisa seperti itu. Nah, agar usaha terhindar dari risiko mematikan seperti kebangkrutan atau hutang, maka butuh kejelian, konsistensi, fokus, dan kerja keras yang tinggi agar usaha yang dijalankan bisa sukses. Tidak ingin berada dalam situasi tersebut, tentu kamu harus mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan usaha bangkrut dan banyak hutang. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, tujuan usahamu tidak jelas. Ya, jadi penyebab usaha bangkrut yang pertama adalah minimnya pengetahuan, ya. Minimnya pengetahuan pengusaha akan pentingnya tujuan dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan usaha. Selain memperoleh keuntungan dalam menjalankan sebuah usaha atau menjalankan sebuah bisnis, juga harus ada tujuan yang jelas agar bisa dapat terus termotivasi dan memiliki ide untuk terus melakukan inovasi-inovasi bisnis. Kemudian yang kedua, penyebab usaha bangkrut yang kedua adalah rencana atau strategi marketing yang tidak matang atau bahkan tidak memiliki perencanaan marketing, tidak memiliki perencanaan pemasaran sama sekali. Tujuan usaha yang jelas akan membantu kamu untuk bisa membuat perencanaan dan strategi usaha yang tepat. Jadi, dua hal tersebut sangat penting karena memiliki keterkaitan yang erat untuk membantu kamu mencapai tujuan penjualan atau tujuan bisnismu. Jika tujuan tersebut tercapai, tidak hanya uang yang akan kamu dapatkan, melainkan juga bonus lainnya seperti pengetahuan, tren pasar juga, kemudian perkembangan usaha itu udah pasti ya akan terus meningkat dan siap memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Tentunya ini juga bermanfaat bagi kamu dan keluarga kamu. Yang ketiga, salah menaruh kepercayaan ya. Jadi salah menaruh kepercayaan itu juga bisa menyebabkan kebangkrutan. Mungkin Anda salah memberikan kepercayaan kepada rekan kerja atau pegawai. Nah, membangun usaha pada dasarnya memang tidak bisa dilakukan seorang diri. Tentu kamu membutuhkan tim dan rekan seperjalanan yang bisa kamu percayai. Oleh sebab itu, kamu tidak boleh salah dalam memilih rekan kerja atau pegawai. Karena apa? Karena bisa memberikan kerugian dan berdampak buruk, seperti kebangkrutan atau menumpuk hutang. Ingatlah untuk selalu mengontrol atau mengawasi pegawai kamu untuk meminimalisir risiko dan juga hal yang tidak diinginkan terjadi seperti korupsi dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan usaha bangkrut? Yang menyebabkan usaha bangkrut itu ada juga yang namanya pengelolaan uang yang tidak tepat, pengelolaan uang yang tidak bijak. Dalam hal ini kamu perlu mengelompokkan jumlah anggaran pengeluaran dan pemasukan dengan rinci. Jadi harus dipastikan nih laporan arus kasnya balance.
ya, serta memastikan bahwa modal yang sudah kamu keluarkan itu mampu tertutupi dengan pendapatan, ya, pendapatan yang kamu peroleh, yang bisnismu peroleh istilahnya. Hal ini memang tidak semudah yang kalian bayangkan. Percayalah, dalam menjalankan atau melakukan pengembangan bisnis, ya, dalam perjalanan bisnis itu pasti ada rintangan yang membuat keuangan atau usaha kamu akhirnya menjadi terkuras begitu. Oleh karena itu, kamu harus cerdik dan pandai dalam membaca situasi sehingga kamu tidak mudah panik dan bisa mengelola keuangan usaha kamu dengan tepat dan bijak. Yang selanjutnya, usaha bangkrut tidak hanya disebabkan dari faktor internal saja, tapi faktor eksternal seperti kurang peka dalam mengamati situasi, tren, dan kompetitor bisa menjadi penyebab usaha bangkrut dan banyak hutang. Sebagai pengusaha, kamu dituntut untuk selalu mengikuti perubahan pasar. Penting untuk selalu update terhadap tren dan melihat inovasi apa sih yang udah dilakukan oleh kompetitor ini gitu. Hal tersebut bisa membantu kamu untuk terhindar dari risiko kebangkrutan. Karena dengan mengamati tren, kompetitor, dan mengikuti perubahan pasar, kamu bisa membuat inovasi baru, meningkatkan pelayanan kamu terhadap konsumen, serta membuat konsumenmu itu menjadi selalu repeat order gitu loh, apa ya bahasanya, jadi pembeli yang loyal, pembeli yang setia. Jadi pengusaha atau pelaku usaha wajib mengetahui ini juga. Jangan lupa jalur langit. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kencengin ibadahnya, ikhtiarnya juga, wirid zikir menggunakan tasbih nur agniya. Jalur langit itu memang tidak selalu kelihatan, teman-teman, tapi percayalah, jalur langit itu ekstrim. Sekian dari saya, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.